Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau mengatakan perempuan terbaik dalam timbangan kaum laki-laki saleh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sebaik-baik istri kalian ialah yang harum baunya, lagi baik makanannya. Yang apabila berbelanja, ia berbelanja dengan sederhana. Dan apabila menahan, ia menahan dengan sederhana. Ia termasuk orang yang beramal karena Allah, dan orang-orang yang beramal karena Allah itu tidak merugi. Jadi statement dari seorang sahabat yang mulia, anak mantu Nabi SAW, salah satu dari 4 khulafaur rasyidin, dan salah satu dari 10 sahabat yang langsung dijamin surga oleh Nabi SAW, menyebutkan tentang kriteria wanita terbaik dalam pandangan beliau tentunya. Jadi yang pertama beliau mengatakan, sebaik-baik istri-istri kalian ialah yang harum baunya. Tidak pernah tercium bau busuk dari sisi manapun, atau bau yang kurang sedap. Baik itu dari dalam dirinya, seperti misalnya hembusan nafas, ya, bau mulut, dari dalam. Ya. Atau mungkin yang di luar, maaf, bau ketiak, ya, bau kemaluan, umumnya bau kepala, rambut misalnya. Semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki wangi. Kenapa Ali bin Abi Thalib menyebutkan ini yang pertama? Karena memang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sangat memahami tentang karakter laki-laki. Sudah pernah kami singgung saudariku seiman, saya singgung Anda secara khusus. Ya, walaupun di sini yang ikut mungkin banyak juga laki-laki. Ya. Karena saya sudah bahasakan laki-laki pun boleh mengikuti materi kita ini, walaupun bahasan tentang jadilah istri yang sukses, karena Anda punya seorang istri yang bisa Anda pandu, Anda punya seorang ibu yang bisa Anda pandu, tante, ponakan, anak perempuan, ya, saudari perempuan yang bisa Anda pandu. Tapi saya berbicara secara langsung kepada Anda, wahai saudariku muslimah. Kami kaum laki-laki sangat pekah dengan bau, sangat pekah dengan bau. Secantik apapun paras wajah Anda, ya, sebersih apapun kulitnya putih mulus, ya, sesempurna apapun postur tubuhnya, kalau satu celah saja, kaum laki-laki mencium bau yang kurang sedap. Misal contoh, bajunya sudah rapi, rambutnya sudah rapi. Tapi pada saat dia bicara, keluar bau yang kurang sedap dari mulutnya. Ini udah cukup, si laki-laki tersebut menjauh. Atau pada saat dia mendekat, kalau istri misalnya mau berinteraksi biologis, terhembus nafas yang kurang sedap. Karena jenis makanan yang dikonsumsi tidak dikontrol. Maka sudah cukup untuk dia menjauh. Dan sering kali banyak laki-laki, ya, yang di sini posisi suami Anda, tidak akan membicarakan ini kepada Anda. Tapi dia tiba-tiba kehilangan selera. Kalau Anda tiba-tiba melihat suami Anda yang tadinya lagi interaksi biologis, kemudian dia tiba-tiba berhenti, mungkin Anda sudah klimaks, mohon maaf saya bahasakan, tapi dia tidak klimaks, dan dia berhenti saja, atau dia sengaja alihkan, setiap kali Anda ajak dia interaksi biologis, dia menolak, pasti kan ada permasalahan di sini. Ya, kalau dia menemukan semua sisi tubuh Anda yang dia coba sentuh, dia belai, dia cium, wangi, pastikan dia akan selalu melempem, melekat dengan Anda. Itu sudah umum. Dan sudah kami singgung, apa yang dijual oleh pelacur-pelacur di luar sana. Kenapa mereka selalu yang dijual itu, ya, 3 hal. Wangi, seksi, gitu kan. Kemudian manja, ataupun ya, menggoda, kan gitu. Itu 3 hal produk mereka. Padahal sebenarnya ini produk istri harusnya. Selalu wangi, ya. Bila dicium oleh suaminya, selalu seksi pakaiannya, sesuai dengan yang suaminya suka, bukan yang dia suka. Dan selalu juga, ya, dia bisa menggoda, tapi godaan yang tidak menjenuhkan. Ya. Apa yang suaminya suka, dia lakukan. Ada suami yang suka istrinya kalau bercanda. Ada juga suami yang tidak suka. Dia harus mengenal karakter suaminya. Ada suami yang suka istrinya kalau banyak ngomong, dia dengarin aja. Ada juga suami yang tidak suka. Dia lebih suka ya berbicara hal-hal yang bermanfaat saja. Ada suami yang suka istrinya bergaya-gaya di depan dia. Ya. Melakukan gaya-gaya. Anda lihat biasa ada foto model, ya. Gaya apa yang mereka jual? Tatapan matanya, gerakan anggota tertentu, atau misalnya gaya tertentu. Ya. Itu yang harus bisa dipelajari gitu. Ya. Jadi kita belajar action untuk suami memang. Semua apa yang dijual di luar sana, yang dianggap sebuah keterampilan yang akhirnya mereka bisa jual sebagai seorang aktor, artis, sebagai seorang ya, yang memang menjual dirinya misalnya di luar sana. Mohon maaf saya bahasakan ini tanpa menyamakan artis sama mereka, tentunya tidak sama sekali. Tapi ada juga pelacur-pelacur yang menjual apa yang mereka jual sehingga bisa punya nilai dibeli oleh orang-orang. Nah itu yang harus dimiliki oleh setiap muslimah. Karena banyak di antara muslimah sangat kaku. Jadi dia berpikir misalnya dia sudah sikat gigi tadi sejam 2 jam sebelum suaminya datang. Dia pikir sudah selesai bagi dia. Padahal sebenarnya sikat gigi itu sebagaimana kita tahu bertahan mungkin 15 menit wangi mulutnya, ya. 20 menit mungkin. Kalau odol yang sangat bagus yang dipakai itu pun juga setelah dia pakai mouthwash misalnya, atau obat kumur-kumur. Tapi setelah itu kan sudah beda lagi. Apalagi kalau udah sempat nyemil misalnya, gitu kan. Jadi mengeluarkan bau yang kurang sedap. Ini banyak tidak dipedulikan oleh kaum muslimah. Padahal suaminya mengatakan, kok ada bau nggak sedap ya? Loh, saya sudah sikat gigi kok. Misal dia ngotot. Padahal suaminya nggak membahasakan itu kecuali memang dia terganggu. Ini penting untuk digarisbawahi karena ini karakter laki-laki. Mereka sangat sensitif. Kalau ada suami Anda yang selalu mengatakan, maaf saya nggak suka bau ini, tadi ada bau ini, itu berarti laki-laki yang gentle. Dia masih mau membahasakan. Ada banyak laki-laki mungkin karena pribadinya lemah, dia nggak membahasakannya. Dia diam aja, tapi dia akan selalu menolak, menepis, ya cuma menyelesaikan kewajiban pada saat interaksi biologis. Padahal biologis indah sekali sebenarnya. Pahala kalau diniatkan ibadah karena Allah dan indah nikmat, gitu kan? Tapi banyak orang yang tidak memahami masalah ini. Sehingga mereka tidak mau tahu. Bahkan ada yang langsung spontan kasar dengan suaminya. Memang saya begini, kalau nggak mau terima itu udah terserah. Nggak usah interaksi biologis, tinggalin suaminya. Loh, kok aneh? Dia yang salah, tapi dia malah yang lebih ngotot gitu. Kenapa nggak langsung, oh ya maaf ya sebentar. Dan apa sulitnya? Berapa menit Anda kalau pergi ke kamar mandi, kumur-kumur sebentar sejenak. Kan tidak mengganggu sama sekali. Ya? Tidak mengganggu sama sekali.
Bahkan kalau perlu, mohon maaf saya bahasakan, setiap kali Anda interaksi biologis, Anda selalu letakkan parfum di sebelah Anda, di ranjang itu. Sehingga pada saat Anda sudah berinteraksi, ya, beberapa cumbuan misalnya, Anda tidak ada salahnya gitu. Anda mengatakan, mohon maaf sebentar, Anda semprot lagi parfum di tempat-tempat yang sensitif. Itu sangat bagus. Sangat bagus. Gitu. Karena ada tempat-tempat tertentu yang memang kadang-kadang wanita tidak peduli dengan itu, dan itu mengganggu sekali. Ya. Kenapa Nabi SAW mengatakan, janganlah seseorang di antara kalian, wahai kaum laki-laki, kalau datang di malam hari, safar, ya, dia tiba-tiba mengejutkan istrinya. Maka sebaiknya dia mengabarkan terlebih dahulu. Untuk apa dia kabarkan ke istrinya? Nabi SAW sudah sampaikan, ini hikmah nabawiyah. Ya. Ini wahyu yang disampaikan Nabi SAW dari sang pencipta Allah. Agar para wanita sempat menyisir rambut mereka. Ini bahasa kiasan dandan. Ya. Rambutnya rapi, bersih, dia ganti pakaian karena suaminya 1 jam lagi akan datang dari bandara misalnya. Atau dari stasiun, dari terminal. Dan mencukur bulu kemaluan. Artinya membersihkan kemaluannya. Supaya bagus penampakannya, wangi juga. Gitu kan. Karena dia tidak tahu sisi mana yang akan suaminya dekap dia, ciumi dia, dan seterusnya. Maka ini peka sekali. Maka jangan Anda ngotot, wahai para muslimah. Ya. Anda ngotot dengan pola Anda, berarti Anda siap saja. Tidak disentuh lagi oleh suami, Anda ajak, Anda sudah su'udzon, sudah sangka buruk, oh dia berubah, berarti ada wanita lain. Padahal sebenarnya tidak, banyak laki-laki tidak ada wanita lain. Dia suka sama istrinya. Tapi dia tidak tahan dengan baunya. Dan tidak mau tahu gitu. Kalau ngomong baunya nggak enak. Mau ketemu suami makan jengkol dulu. Makan petik, makan ini, makan. Dan tidak bersih-bersih gitu. Dan yang jadi masalah makanan-makanan seperti ini biasa kalau sudah masuk ke dalam perut, memang dia mengeluarkan bau yang kurang sedap melalui pernafasan. Sementara Anda, interaksi biologis, Anda di atas, Anda di bawah. Ada hembusan nafas yang bisa mengganggu suami. Mohon maaf, saya berbicara ini sangat peka. Karena memang ini makna daripada perkataan tadi. Harum baunya, kata Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tidak malu menyampaikannya. Saya pun harus menjabarkannya. Ya. Supaya para muslimah menyadari. Karena memang ini tujuannya, judul ini adalah menjadi istri yang sukses. Coba Anda perbaiki, bermula dari sini, Anda akan lihat suami Anda akan selalu dekat dengan Anda. Karena selalu ditemukan bau yang sedap. Bau yang nyaman, apalagi parfum yang dia suka. Gitu. Ya. Anda jangan beli parfum yang Anda suka. Enggak, yang suami suka. Bau apa yang dia suka. Supaya dia selalu nyaman, dekat dengan Anda. Dan itu harus setiap saat. Tidak ada salahnya, pada saat selesai interaksi biologis, Anda segera berdiri bersih-bersih, Anda cebok, Anda bersihkan semua kembali, Anda pakai parfum, mungkin Anda ganti lagi baju tidur yang berbeda, warnanya dan modelnya, Anda datang lagi ke suami. Nanti dia interaksi sama Anda atau tidak, itu urusan nanti. Yang penting sekarang, ya, Anda sudah datang dan berpenampilan yang baik, dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa. Saya jamin, ibu-ibu sekalian, wahai para muslimah, suami Anda akan selalu dekat dengan Anda. Karena poin ini. Ini statementnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan ini diangkat oleh Dr. Najlah, seorang muslimah yang ingin berbagi dengan Anda, wahai saudariku. Dengan judul, Kuni zaujatan najihah. Jadilah istri yang sukses. Bayangkan ini. Jadi jangan anggap remeh ini. Kemudian yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan sebaik-baik istri-istri kalian adalah yang harum baunya. Lagi baik makanannya, lezat makanannya, wangi. Tidak perlu kuantitas yang banyak, tapi kualitasnya, ibu-ibu sekalian. Kualitasnya. Tanya suami, makanan apa yang paling dia suka. Itu yang Anda hidangkan. Misal tempe saja, cari tempe yang terbaik. Yang renyah, yang baru, digoreng juga enak, tidak terlalu banyak minyaknya, dan segala macam garamnya pas, tidak asin. Anda tes, Anda profesional di bidang itu. Kerupuk, misalnya, cari yang terbaik yang dia suka. Dan ingat, yang dia tidak suka Anda makan, jangan Anda makan. Misalnya Anda suka makan jengkol, dia tidak suka, jangan Anda makan. Anda, itu kan bisa ditinggalkan, bisa diganti dengan menu yang lain. Jangan sampai dia lihat Anda makan apa yang dia tidak suka. Jangan sampai dia melihat Anda berpakaian yang dia tidak suka. Anda pakai parfum yang dia tidak suka baunya. Anda menata rumah yang dia tidak suka. Jangan, ini membuat dia tidak nyaman. Buat semua suasana itu nyaman, maka dia akan datang. Dia akan datang. Tidak usah bicara Anda sebagai istri. Berapa banyak laki-laki na'udzubillah yang masih maksiat kepada Allah SWT di luar sana. Mereka bersedia membayar ratusan juta rupiah hanya untuk berzina 1 jam. Dengan wanita yang dia sebenarnya cuma berharap karena penampilannya, karena dandanannya, karena godaannya, karena wanginya. Coba bayangkan. Kenapa Anda nggak bisa menjadi orang-orang seperti ini? Dan jangan ngotot dengan pola Anda. Harus dengan pola suami. Pola makan, pola tidur, penampilan, wangi. Yang suami suka. Maka Anda akan raih dia. Ya. Belajar masak. Dan tidak usah semua harus Anda kuasai. Yang kira-kira suami suka apa, Anda selalu siapkan. Kemudian yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, yang apabila berbelanja, ia berbelanja dengan sederhana, maksudnya sesuai dengan kebutuhan. Tidak keluar tuntutan-tuntutan kepada suami yang akhirnya membuat suami, ini apa lagi nih, pengeluaran lagi. Jadi beban buat dia gitu. Kecuali memang itu kebutuhan, berbeda. Tapi untuk apa Anda sibuk dari perabot ke perabot yang baru? Dari baju ke baju yang baru, padahal sebenarnya yang lama masih banyak. Dan masih bagus, suami juga tidak permasalahkan. Yang keempat, apabila menahan, ia menahan dengan sederhana. Ya. Maksudnya, kalau dia harus ada yang dia tahan dari permintaan-permintaan dia dengan santun, dengan sopan, membahasakan ke suaminya. Yang kelima, ia termasuk orang-orang yang beramal karena Allah. Semua yang dikerjakan bukan karena indikasi dunia. Melayani suaminya, menata rumah, mendidik anak-anak, silaturahim dengan keluarga suaminya misalnya. Maka ini semua dikerjakan karena Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, 5 hal ini adalah kriteria wanita terbaik. Dan beliau mengatakan, dan orang yang beramal karena Allah tidak akan merugi. Lalu beliau mengangkat juga statement Aisyah radhiyallahu anha, pernah ditanya, siapa perempuan yang terbaik? Maka Aisyah menjawab, ini istri Nabi. Kekasih Nabi Muhammad SAW, yang berhasil meraih hati Nabi Muhammad SAW. Sampai waktu beliau ditanya, siapa orang yang paling Anda cintai? Maka kata Nabi SAW, Aisyah.
Padahal Nabi ini kalau mengeluarkan sebuah statement begini akan terus dinukil oleh umatnya kan. Jadi sebuah informasi penting bagian daripada syariat. Tapi beliau sampaikan, beliau bisa mengatakan semua istriku. Tapi tidak, beliau mengatakan Aisyah. Ya. Maka Aisyah menjawab, yaitu wanita yang tidak mengetahui aib perkataan. Maaf, wanita yang tidak mengetahui aib perkataan. Ini yang pertama. Kalau mau, tidak ada perkataan-perkataan yang tidak disuka oleh suami. Perkataannya semua yang baik-baik. Yang kedua, tidak tertunjukkan untuk memperdaya laki-laki. Tidak ganjen, ya. Tidak liar matanya. Sudah status istri, udah suaminya aja. Tidak ada upaya untuk melihat cuplikan laki-laki, apalagi di depan suaminya. Di belakang suami aja nggak boleh, Allah tak pengawasi. Apalagi di depan suaminya. Sibuk, dari laki yang ganteng ini ke ganteng itu. Ya, artis ini ke artis itu, sibuk. Sehingga suaminya merasa kecil hati. Ya. Ini rahasia yang luar biasa gitu. Karena sekurang-kurangnya suami Anda, jadi suami Anda sekarang, dialah orang yang paling layak untuk menikmati Anda dan Anda menikmati dia. Dan dialah kunci surganya. Kalau Anda meninggal sementara dia ridho, sebagaimana dalam hadis, kata Nabi SAW, tidak ada seorang istri pun atau wanita yang dia meninggal kemudian suaminya ridho, kecuali pasti masuk surga. Coba bayangkan, luar biasa gitu. Keridhaan dia, keridhaan suami. Ya. Kalau orang tua, dua-duanya ibu dan ayah. Ridho Allah berada di ridho kedua orang tua. Tapi kalau suami, satu orang saja. Bila Anda sudah menikah, ke suami. Makanya syaitan selalu berusaha merusak hubungan Anda dengan suami. Selalu membuat Anda merasa lebih hebat dari suami, lebih menguasai, lebih faham, lebih ini dan itu. Enggak. Suami semuanya. Apapun yang dia katakan, terserah. Saya ikut saja. Selalu begitu. Mengalah dengan suami. Karena Allah SWT. Dan tugas kita menjalankan, saya sebagai suami dan Anda sebagai istri, wahai saudariku muslimah. Hanya sampai ajal datang. Setelah ajal datang, kita nggak bertugas lagi. Maka kenapa kita nggak maksimalkan di saat kita bertugas itu dengan hal yang terbaik? Dan jangan balas keburukan pasangan dengan keburukan juga. Itu yang kedua. Tidak ganjen. Jadi yang pertama, wanita yang tidak mengetahui aibnya perkataan. Tidak ada kata-kata yang jorok, yang tidak baik. Yang kedua, tidak tertunjukkan untuk memperdaya laki-laki, tidak ganjen. Yang ketiga, hatinya kosong kecuali berhias untuk suaminya. Tidak pernah berpikir sedikit pun untuk berhias selain suaminya, untuk selain suaminya. Suaminya saja. Dia pakai lipstik, dia pakai kosmetika, dia pakai baju seksi, dia rawat rambutnya, dia rawat tubuhnya dengan olahraga, semua untuk suami saja. Satu laki-laki saja. Tugas, ya, habiskan semua energi, potensi, waktu Anda untuk dia, Anda masuk surga. Begitu Islam mengajarkan. Fokus kepada satu orang ini. Selama Anda sudah terima akad nikahnya, jangan pernah lagi dilirik ke laki-laki lain. Walaupun laki-laki lain itu sudah seperti matahari tampannya. Nggak ada lagi. Biarkan suami Anda tahu Anda ini perempuan yang fokus kepada dia saja. Maka percaya teman-teman sekalian, dia akan ya memberikan seluruh hatinya untuk istri yang seperti ini. Tapi di saat dia datang, mencurigakan istrinya. Suka ambil handphone, walaupun di sebelah suaminya sibuk. Nggak tahu siapa yang di WA, nggak tahu siapa yang dihubungi, nggak tahu apa yang ditonton. Kadang-kadang bahkan suaminya ajak ngobrol, nggak dipedulikan. Bagaimana ini? Anda mau hidup untuk medsos atau hidup untuk suami? Medsos tidak membawa Anda masuk dalam surga. Walaupun Anda mengatakan kan bisa dipakai untuk hal positif. Tapi depan mata suami ini, ngobrol aja sama dia, udah pahala. Pijit, hibur dia. Ya. Layani biologisnya, segala macam. Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk dalam umumnya sabda Nabi SAW, wanita Rasulullah wanita yang kalau kau lihat padanya, kau akan senang. Kalau kau perintahkan, dia jalankan. Ya. Dan kalau kau sedang tidak ada, dia tidak berkhianat. Coba, fokus kepada satu suami. Kemudian yang keempat kata Aisyah, dan selalu menjaga keluarganya. Ya. Di sini menjaga keluarganya maksudnya nama baik mereka, hubungan dengan mereka, silaturahim. Jadi 4 hal menurut Aisyah wanita terbaik. Wanita yang tidak mengetahui aib perkataan, lisannya dikontrol. Kemudian yang kedua, tidak tertunjukkan untuk memperdaya laki-laki, tidak ganjen. Ya. Kemudian yang ketiga, hatinya kosong, kecuali berhias untuk suaminya saja, sibuk untuk suaminya. Yang keempat, selalu menjaga keluarganya. Kemudian yang ketiga, beliau mengangkat statement Hasan Basri, rahimahullah, beliau berkata, orang yang berwajah menawan tidak sepatutnya memburukkan wajahnya dengan keburukan perbuatannya. Dan orang yang berwajah buruk tidak sepatutnya menghimpun 2 keburukan. Statement yang kalimat hikmah luar biasa. Beliau mengatakan, tidak semestinya orang kalau cantik, ya, dia rusak kecantikannya itu justru dengan akhlak yang buruk. Justru ganjen, liar matanya, wah selingkuh sana sini, enggak. Justru dia sempurnakan kecantikannya itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Masya Allah anugerahkan kepada kami anak-anak yang Masya Allah, Allah berikan ya, kelebihan kalau menurut kami ya, masing-masing orang tua memuji anaknya. Maka kadang-kadang kalau istri saya mengatakan, ini anak lebih baik kita jadikan ini dan itu. Ya, saya mengatakan tidak. Apa yang Allah berikan kepada dia ini, biarkan nanti kalau anak perempuan, istri suaminya nikmati. Tutup semuanya. Tugas kita sebagai orang tua menjaga dia, tutup aurat, dia ibadah kepada Allah SWT. Nanti ada suaminya menikmati dan suaminya orang pertama yang menyentuh dia. Selesai. Walaupun anak itu masih kecil. Kita sudah membahasakan dan kita sepakat untuk itu. Anak laki-laki pun sama. Usahakan yang pertama dia sentuh wanita yang bukan mahramnya adalah istrinya. Sehingga pelampiasan biologis dia benar. Oleh karena itu jangan tunda pernikahan anak-anak. Ya. Statement ini menarik. Ya, sangat buruk kalau orang diberikan kelebihan paras wajah tapi diikuti dengan kerusakan akhlak. Dan lebih buruk lagi kalau ada orang sudah buruk wajahnya, dia ikuti dengan keburukan akhlak. Maka 2 keburukan berkumpul padanya. Kemudian beliau mengatakan perempuan terbaik dalam timbangan Islam. Ini tadi kan perempuan terbaik dalam timbangan kaum laki-laki soleh ya. Sekarang subjudul yang lain, ya, karena ini masih satu bahasan sebenarnya. Perempuan terbaik dalam timbangan Islam. Beliau mengatakan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihah. In amaraha ata'athu, wa in nadhara ilaiha sarrathu, wa in aqsama 'alaiha abarrathu, wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi."
Tidaklah seorang mukmin mengambil manfaat setelah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik daripada istri salihah. Setelah dia patuh kepada Allah, tidak ada hal yang paling membahagiakan dia dibandingkan dia punya istri salihah. Apa tolok ukurnya? Gambarannya istri salihah dalam pandangan Nabi SAW ada 4 hal beliau mengatakan. Jika disuruh mentaati. Temani saya ke sini, lakukan ini, duduk sama saya. Iya, semuanya iya, selama bukan maksiat. Yang pertama, ini Nabi yang bilang, bukan saya. Kalau Anda mau meraih hati suami Anda ini. Ya. Jika disuruh dia mentaati. Kalau maksiat, selama bukan maksiat. Kalau maksiat tidak boleh. Karena kata Nabi SAW, la ta'ata illa fi ma'ruf. Tidak ada ketaatan kecuali pada hal yang ma'ruf. Dalam riwayat lain, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk yang berbuat maksiat kepada Sang Pencipta. Yang kedua, jika dipandang ia menyenangkan hati, senyum, cantik, selalu segar kelihatan, senyum, ya, wangi, seksi, semuanya ada pada dia. Ini maknanya dalam sekali. Yang ketiga, jika diberi nafkah, ia berbuat baik dengannya. Dia atur sebaik mungkin. Dia tidak royal, habiskan, tuntut lagi suami, enggak. Dia santun sekali. Dikasih, dia coba kelola supaya itu cukup buat dia. Kalau betul-betul tidak cukup, baru dia bahasakan ke suaminya. Yang keempat, jika dia ditinggal bepergian oleh suaminya, ia memelihara dirinya dan harta suaminya. Tidak selingkuh. Tutup semua pintu komunikasi dengan laki-laki bukan mahram. Apapun alasannya, selesai. Kalau sudah mengarah ke sana. Kecuali Anda misalnya terpaksa ngobrol dengan seorang pegawai kontrol bank misalnya, atau security, tukang parkir, yang Anda terpaksa menanyakan sesuatu, Anda nanya, itu lain. Saya tidak bicara hal darurat begini. Tapi kalau umum, di handphonenya penuh kontak semua lawan jenis. Kenapa? Teman. Ada teman SMP, teman SMA, teman kuliah. Enggak kok, cuma teman. Bagaimana caranya? Cuma teman, lawan jenis. Enggak mungkin tidak ada basa-basi, enggak mungkin enggak ada candaan. Dan arahnya, syaitan sudah jelas. Kata Nabi SAW, kalau 2 orang, laki-laki dan perempuan, berdua, yang ketiganya, syaitan. Berdua ini bukan harus ketemu langsung ya. Kalau ketemu langsung sudah jelas, mereka berdua gelap atau jauh dari pandangan orang, dia berdua, syaitan yang ketiga. Sama juga kalau komunikasi, kalau dia WA, dia telepon, hanya dia sama lawan jenis itu. Yang ketiganya syaitan. Pasti akan terjadi kirim-kiriman foto lah, A, B, C, dan segala macam. Kan begitu. Di dalam hadis ini riwayat Ibnu Majah. Dan ada riwayat lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kalau teman-teman pegang bukunya ada footnote nomor 14 di bawah ya. Lafadznya adalah ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'. Al-mar'atu as-salihatu idza nadhara ilaiha sarrathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafizathu. Maukah aku beritahukan kepadamu, kata Nabi SAW, tentang hal terbaik yang dimiliki oleh seseorang, yaitu istri salihah. Jika dia memandangnya, membuatnya senang. Jika memerintahkan sesuatu padanya, ya, dia mentaatinya. Dan jika tidak ada bersamanya, dia menjaga amanahnya. Ini wanita terbaik dalam pandangan syariat. Maka ini perlu digarisbawahi. Perlu betul-betul direnungi baik-baik. Ya. Supaya kita memahami sebagai muslimah bagaimana bisa meraih hati suami. Bagaimana bisa menjadi wanita terbaik. Dikatakan ia menyenangkan suaminya ketika dipandang. Ini berarti bahwa kecantikannya dan penampilannya sangat mempesona, kata Dr. Najla ini, penulis. Anda bisa lihat di halaman 50 ya. Ia mentaati suaminya ketika diperintah. Maksudnya ia menyelarasi suaminya dalam segala ihwalnya dan berpadu bersamanya. Tidak membangkang, tidak punya keputusan sendiri. Serta tidak menyelisihi perintahnya. Ia menjauhkan dirinya dari tempat-tempat yang mengundang kecurigaan. Seraya menjaga harta suaminya dan membenarkannya bila ia bersumpah. Itulah sebaik-baik istri. Seseorang berpesan kepada sahabatnya yang sedang dalam proses meminang dan memilih pasangan hidupnya. Saat itu ia berkata, tinggalkanlah Annanah dan Mannanah. Annanah ialah perempuan yang banyak mengeluh lagi pura-pura sakit. Ya. Sedikit-sedikit sakit. Padahal bohong, hanya karena tidak melayani suaminya gitu. Annanah. Ia berpura-pura sakit hanya karena perkara atau peristiwa yang remeh. Akibatnya suami menjadi merasa jemu. Dan ketika pulang ke rumah, ia tidak mendapati kecuali istri-istri yang semakin menambah duka dan kesedihannya. Ini Annanah. Sementara Mannanah ialah wanita yang selalu menyebut-nyebut kebaikannya dan pekerjaannya. Jika membantu suaminya mengatakan, aku bekerja karena engkau. Ini dijauhi 2 sifat ini. Karena suami itu, jangan Anda pikir dia tidak faham. Anda tidak mengeluh, Anda tidak menuntut. Itu sudah dia berpikir. Ya. Apalagi kalau Anda sampaikan dengan santun, dengan sopan. Dia faham kok. Jangan menjadi seperti sebagian wanita. Semoga Allah berikan hidayah. Kalau minta uang bulanan seperti polwan. Seperti sedang nagih utang. Ingat ya, besok tanggal 1. Jangan lupa transfer ke rekening saya. Jangan lupa anak-anak begini. Jangan cuma pikirkan keluargamu. Ini aneh betul ini. Kenapa gak tulis? Sayang, cuma ingatkan aja ya. Susu anak-anak sudah habis. Semoga Allah melayan rezekinya ya. Besok sudah tanggal 1. Kan esensinya sama kan. Minta duit. Tapi yang kedua kan bagus. Orang kalau baca, oh iya wajib saya. Tapi kalau yang pertama, ini ngapain ini minta duit gini nagih. Bawa-bawa keluarga saya lagi. Kenapa wahai muslim Anda perbaiki akhlakmu? Bukankah Nabi SAW sudah mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih berat dibandingkan amal hari kiamat mengalahkan akhlak karimah, akhlak yang baik, santun dan ramah. Ya, apalagi di suami. Allah gantungkan surga Anda di situ. Wahai muslimah yang suka selalu ingin cerai dari suaminya yang saleh. Ya, itu syaitan. Kalau seandainya engkau cerai sama dia, lalu siapa yang akan menjadi pendampingmu? Siapa yang kau harapkan jadi imammu yang bisa mengangkat derajatmu nanti di akhirat, memberikan syafaatnya? Ada mungkin di antara laki-laki saleh tidak punya harta banyak. Mungkin juga secara fisik dia tidak terlalu sempurna. Tapi dia punya amal saleh, keimanan yang luar biasa yang membuat nanti Anda di akhirat diangkat derajat yang sangat tinggi. Ini penting untuk digarisbawahi saudariku muslimah.
Kita akan masuk teman-teman sekalian ke subjudul yang lain, dan ini yang terakhir di poin yang kedua ini. Kita akan masuk pertemuan akan datang insya Allah. Poin yang ketiga, agar engkau menjadi istri sukses, jadilah pengharum rumahmu. Itu ada bahasan sendiri nanti. Kita akan tutup ya, bahasan kita dengan kedekatan itu sesuai dengan kadar kecintaan. Dan juga ada, cintailah suamimu maka engkau akan merasa terhibur di dekatnya. Baik, ini ungkapan Dr. Najla, seorang wanita yang sudah menjadi istri yang sukses dalam rumah tangganya dan meraih yang terbaik dari pahala-pahala dari suaminya, dan juga dia sudah mencapai tingkat doktor di bidang agama, sehingga dia ingin berbagi kepada anda wahai saudariku. Renungi baik-baik ya. Jadikan ini sebagai pedoman ya. Beliau mengatakan kebahagiaan itu terletak pada cinta yang jujur yang lahir dari lubuk hati. Siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah adalah kecintaan yang tertinggi, maka sungguh ia meraih kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan di dua negeri, dunia dan akhirat. Cinta kepada Allah SWT adalah sumber segala cinta. Kedekatan itu sesuai kadar kecintaan. Pertama-tama cintailah Allah SWT dan dekatkan dirimu kepadanya. N-nya besar kata ganti Allah. Salah satu sarana untuk mendapatkan kedekatan itu ialah dengan berzikir secara khusyuk lagi jujur. Jadi beliau mengatakan, ya, agar bisa meraih semua kebahagiaan dunia ini, maka mulai dulu dari kecintaan kepada Allah SWT. Jadi maksudnya apa yang Allah perintahkan, kita selalu semangat untuk mengerjakan. Apa yang Allah larang, kita semangat menjauhinya, karena kita cinta kepada Allah. Beranjak daripada misalnya memperbanyak zikrullah. Ya, kita banyak berzikir kepada Allah supaya rasa cinta kepada Allah itu muncul. Beranjak daripada surah Toha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya penghidupan yang sempit dan kelak kami kebangkitkan ia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Cinta dan ketaatanmu kepada Allah SWT sangat berpengaruh pada suamimu dan cintamu kepadanya. Jadi artinya, siapa saja yang mencintai Allah, dia pasti akan cintai suaminya dan akan fokus kepada satu orang ini karena Allah yang perintahkan itu. Sebab siapa yang mencintai Allah, maka hatinya tidak akan sanggup meluapkan amarah ke suaminya dan tidak sanggup melihat suaminya tidur dalam keadaan marah kepada dirinya. Yang bisa sanggup membuat selalu jengkel, bertengkar sama suaminya, cemberut, buang muka, tinggalkan rumah, ya, tuntutan yang banyak. Ini karena tidak mengenal Tuhannya. Jadi untuk melahirkan cinta kepada suami, bermula daripada cinta kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenali Tuhanmu, kau akan bahagia. Terus tanamkan keimanan kepadanya, maka pasti kata beliau, siapa yang mencintai Allah, maka hatinya tidak akan sanggup meluapkan amarah pada suaminya. Dan tidak sanggup melihat suaminya tidur dalam keadaan marah kepadanya. Oleh karena itu beliau tutup poin kedua ini tentang masalah ya, meraih kebahagiaan setelah menikah. Cintailah suamimu maka engkau akan merasa terhibur di dekatnya. Beliau mengatakan, cintailah suamimu dengan jujur sebagaimana engkau mencintai anak-anakmu. Niscaya engkau akan merasa terhibur dengan keberadaannya sebagaimana engkau merasa terhibur dalam segala ragamu dengan keberadaan anak-anakmu. Bagaimana seorang ibu merasa bahagia kepada bayinya walaupun banyak nangis ya. Maka kenapa? Karena dia cinta kepada anaknya. Maka dia harus sadar anaknya dari mana. Tidak mungkin kalau tanpa suaminya. Bagaimana Anda lupakan sumbernya bayi ini, spermanya si suami. Maka Anda harus jauh lebih baik dan lebih mencintai suami daripada anak. Banyak ibu selalu mengatakan yang penting anak. Tidak, saudariku. Yang penting suami, baru anak. Itu benar. Ya. Statement mengatakan yang penting anak. Enggak, keliru. Tapi kan suami saya coba menjauh, dia cari jalan supaya dia dekat. Ya. Buat selalu kebaikan-kebaikan, sudah kita sebutkan tadi cara-caranya. Sudah disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, oleh Aisyah radhiyallahu anhuma, oleh Hasan Basri rahimahullah. Sudah disebutkan oleh Dr. Najla tadi. Beliau mengatakan, lihatlah keistimewaan yang diberikan Allah SWT kepada suamimu, cari keistimewaannya, jangan kekurangannya. Letakkanlah ia di depan pelupuk matamu dan pujilah Allah atas hal itu. Alhamdulillah, cari kebaikannya suami ini apa? Puji Allah. Ya. Sebab masih banyak istri-istri yang merasa bahwa suaminya tidak memiliki keistimewaan tersebut. Ketahuilah bahwa setiap insan memiliki keistimewaan dan kekurangan. Jika keistimewaan lebih dominan daripada kekurangan, maka tidak ada problem. Yang menjadi problem adalah manakala kekurangan yang lebih mendominasi. Maka itu berarti bahwa engkau selalu sedang dalam ujian dan Allah SWT pasti menolongmu menurut kadar kesabaran dan jihadmu. Jadi maksudnya kelebihannya ada, puji. Fokus kepada kelebihan saja. Kekurangannya coba berikan masukan, ya. Saling berdiskusi, ya. Doakan dia supaya dia bisa keluar dari permasalahannya. Kemudian beliau mengatakan paragraf lain juga, ingatlah bahwa kesempurnaan itu hanya kepunyaan Allah semata. Tidak ada suami atau istri yang sempurna. Pasti ada saja kekurangan dan kelebihan. Tapi coba lihat kelebihan dia. Sebagaimana engkau tidak menyukai satu akhlak dari pasanganmu, demikian juga ia tidak menyukai satu akhlak darimu. Hanya saja masih banyak akhlak dan sifat terpuji lainnya yang kalian suka dari dirinya. Jadi bisa kita cari yang baik-baik yang kita suka. Itu aja kita fokus. Gitu. Kelebihan-kelebihan itu yang kita selalu angkat. Ya. Ingatlah kekurangan dirimu sendiri dan camkanlah ia baik-baik sebelum engkau mengoreksi kekurangan-kekurangan pasanganmu. Selalu jadikan muhasabah dirimu sendiri. Apa masalahmu gitu? Kekuranganmu apa? Maka dengan sendirinya bisa menjadi ajang dakwah untuk pasangan memperbaiki. Masa kalau kita selalu wangi pasangan kita tidak wangi lalu kemudian dia tidak terdakwahi, kan tidak mungkin. Ya. Dan subhanallah, saya tadi sempat singgung bagaimana laki-laki sangat peka dengan bau, dan ini berbeda dengan anda wahai muslim. Anda kalau sudah cinta dengan suami anda akan berbeda. Bahkan ada sebagian wanita mungkin biar suaminya keringatan, dia berharap bisa langsung peluk suaminya baru pulang dari tempat kerja misalnya. Karena dia rindunya, karena dia sayangnya dengan suaminya, karena dia tahu bagaimana pengorbanan suaminya ya, yang bekerja berapa jam di luar sana untuk menghidupi dia. Bahkan pernah ada satu cuplikan di salah satu televisi Jazirah ada di Kepulauan Arab sana ya, di negara-negara Arab. Saya tidak ingat itu hari di cuplikan TV mana, tapi sempat ada cuplikan dan saya lihat sepintas gitu kan bagaimana dihadirkan di situ pasangan suami istri yang ideal, yang mereka bisa mempertahankan rumah tangga mereka, sudah sekian anak, dan mereka selalu saling sayang menyayangi, mereka selalu saling merangkul satu sama yang lain menutupi aib. Kan ada salah satunya seorang suami duduk bersama istrinya, lalu istrinya rupanya merahasiakan sesuatu, karena dia tahu dia diundang, dia tidak bilang sama suaminya dia akan lakukan ini. Tiba-tiba dia mengatakan, waktu ditanya sama pembawa acaranya itu, bagaimana sebenarnya kedudukan suami anda? Dia akan mengatakan, saya akan lakukan satu perbuatan yang cukup menjawab itu semua. Maka dia bilang sama suaminya, saya minta izin, ada yang saya ingin lakukan, izinkan saya. Suaminya tidak tahu apa itu, suaminya mengatakan baiklah. Tiba-tiba dia mencium kaki suaminya gitu.
Sambil suami langsung nyuruh dia berdiri, terharu suaminya, kenapa dia lakukan, dan di depan orang, dia tidak mau lakukan sembunyi-sembunyi gitu. Waktu ditanya, dia, kenapa? Dia mengatakan, saya sudah tidak bisa balas lagi kebaikan suami saya. Begitu luar biasanya mereka menilai kebaikan-kebaikan suami. Bukan saya suruh para muslim melakukan itu pada suaminya, tidak. Tapi bagaimana ada sebagian wanita memang tahu nilai suaminya itu. Apalagi kalau dia paham secara teori agama, memang Allah gantungkan surga pada laki-laki ini. Yang terakhir udah mengatakan hati-hatilah. Jangan sampai engkau membanding-bandingkan suamimu dengan laki-laki lain. Oh, ini luar biasa. Ini poin luar biasa. Kenapa banyak muslimah akhirnya jenuh sama suaminya? Ya. Tidak mau ya, melayani suaminya. Karena tontonannya luar biasa gitu. Yang dilihat selalu laki-laki yang binaragawan, yang tampan-tampan, orang-orang asing. Suaminya orang lokal gitu. Ya. Dan dia hanya selalu banding-bandingkan gitu. Yang nggak bisa ketemu lah. Makanya teman-teman sekalian, bermula daripada tontonan-tontonan itu membuat orang tidak bersyukur gitu. Makanya pernah ada seseorang laki-laki ya, ini ceritanya di Jeddah, dia datang kepada seorang syekh, dia mengatakan begini, "Syekh, saya tahun pertama menikah sama istri saya sangat cinta sama dia, saya nikmatin semua waktu biologis apa sama dia. Setelah anak satu berkurang, setelah anak dua berkurang, sekarang anaknya sudah 4, 5 berkurang, seakan-akan saya sudah dingin sama dia, kayak tidak ada lagi perasaan cinta itu." Syekhnya balik tanya, "Kau mau kembalikan cintamu pada istrimu?" Dia mengatakan iya. Kata syekhnya, "Turunkan pandanganmu dari wanita lain. Coba, jangan kau lihat wanita yang lebih sempurna daripada istrimu, maka pasti kau akan nikmati pasanganmu." Ini juga berlaku bagi para muslimah. Ya, ini contoh saja. Muslimah pun begitu. Kalau selalu dilihat laki-laki ganteng, laki-laki tinggi, laki-laki putih, suaminya tidak begitu. Maka nanti dia tidak mau lagi sama suaminya. Dan dia mengkhayal seakan-akan akan mendapatkan laki-laki itu. Padahal mungkin laki-laki itu pun tidak bisa dikontak sama dia. Kalau bisa dikontak, merusak rumah tangga dia yang sudah halal buat dia. Belum tentu mungkin tuh orang punya kelebihan fisik, tapi tidak punya kelebihan akhlak, tidak punya kelebihan iman. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai saudaraku sekalian, dan kita kembalikan kepada tuntunan agama, insyaallah kita akan bahagia. Baik teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.